kemarin kita sudah pada uji T untuk sampel independent sample test. Kemudian hari ini kita akan pelajari yang uji T yang kedua, yaitu untuk sampel berpasangan. Jadi ini ketika kita menghadapi situasi di mana sampel kita itu cuma satu, ya. Tapi dilakukan pengukuran 2 kali. Misalnya kemarin saya kasih contoh kan, mahasiswa psikologi sebelum mengikuti ujian bahasa Inggris diberikan pelatihan dulu. Nah, sebelum pelatihan tes dulu, tes namanya pre-test. Kemudian diberi pelatihan bahasa Inggris. Setelah itu ada post-test, subjeknya sama. Kayak namanya dipasangkan. Yang dipasangkan itu siapa? Yang dipasangkan itu berarti skor pre-test dengan skor post-test. Jadi misalnya Budi pre-testnya 10, nilainya post-testnya 13, terus pre-testnya 9, post-testnya 11. Nah, itu dipasangkan 9, 11, 10, 13 dipasangkan. Nah, nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua pengukuran tadi, antara dua pengamatan pre dan post itu ada bedanya apa tidak. Biasanya ini dilakukan ketika kalian mau pelatihan biasanya. Jadi sebenarnya pelatihan ini ada manfaatnya apa enggak? Misalnya ada pelatihan kepemimpinan, mahasiswa diberi pelatihan kepemimpinan. Sebelum pelatihan kepemimpinan, panitia itu mengukur kualitas kepemimpinan peserta dengan menggunakan skala misalnya. Kemudian setelah pelatihan diukur lagi. Nah, hasilnya berbeda apa tidak? Kalau hasilnya itu kok sama rata-ratanya, tidak ada perbedaan yang signifikan, maka kita bisa menyatakan bahwa pelatihannya tidak manfaat, itu pelatihan kok hasilnya sama kan. Tapi harusnya kalau perbedaannya sangat signifikan, ternyata setelah pelatihan itu rata-ratanya lebih tinggi dibanding sebelum pelatihan, maka kita bisa menganggap bahwa pelatihan itu telah berhasil meningkatkan kemampuan leadership-nya, kepemimpinannya. Itu ya. Jadi uji pasangan membandingkan rata dua variabel dalam satu grup sampel tunggal. Grupnya tunggal, satu kelompok saja. Jadi menghitung selisih antara dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata tersebut bernilai 0. Dan selisihnya apa enggak. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya menguji perbedaan antara dua pengamatan. Pengamatan pertama pre-test dengan pengamatan kedua post-test misalnya. Jadi subjek itu diukur sebelum dan sesudah proses. Atau subjek yang berpasangan atau berpasangan jenis, misalnya ketika banyak nyamuk, bla bla bla. Nah, rumusnya seperti ini. Ini rumusnya yang sigma D itu delta ya. Delta itu berarti selisih. Delta itu selisih. Selisih apa? Selisih antara pengamatan pertama dan pengamatan kedua. Biasanya itu diberi tanda, kemarin sudah saya kasih rumusnya ya. Oke. Di buku saya itu tidak saya tulis. Jadi itu biasanya ada angka mutlaknya ya. Oke, kita coba saja. Kamu di layar sudah kelihatan loh? Sudah. Nah, ini rumusnya yang ini, yang T itu. Oh, bisa. Warnanya itu bisa. Oke, ini rumusnya. Ya, tadi
D itu adalah delta. Delta itu apa? Delta itu selisih. Selisih apa? Selisih antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Jadi supirnya sama Budi, pretesnya UTS-nya sekian, UAS-nya sekian. Lah, selisihnya berapa antara UTS dengan UAS? Misalnya di UTS dia dapat 75, di UAS dia dapat 60. Berarti selisihnya min 15 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini misalnya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi ini perawat ini di pelatihan sebuah pelatihan memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang infus sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi karena peneliti mengambil sampel 10 perawat, ada 10 perawat ini ya. Nah, ini adalah waktunya sebelum jadi ini waktunya mungkin pakai menit ya. Sebelum pelatihan, di pre, di post, ya kan? Nah setelah pelatihan, misalnya ini subjek nomor 1, sebelum pelatihan dia 6 menit, setelah pelatihan 5 menit, sebelum pelatihan subjek 2 adalah 8 menit, setelah pelatihan dia bisa lebih cepat, jadi 6 menit. Kemudian subjek nomor 3, sebelum pelatihan dia 7 menit, setelah pelatihan sama tetap 7 menit dan seterusnya. Pertanyaannya kan apakah ada perbedaan waktu memasang infus sebelum dan sesudah latihan kan gitu kan. Nah kalau kita menghadapi kasus seperti ini maka kemudian kita akan pertama-tama mencari apa? Di sini diminta untuk mencari delta. Jadi deltanya itu berapa? Di sini kan butuhnya adalah delta berapa, kemudian delta kuadrat itu berapa. N-nya kan sama dengan 10. Nanti kita coba aja misalnya kita coba ya, kita bikin tabel saja, kita ubah tabelnya ini biar lebih mudah. Jadi ini adalah nomor, ini sebelum atau pre, biasanya nyebutnya kalau di penelitian pre ya. Ini sesudah, biasanya disebut sebagai post. Nah subjeknya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Dan di sini ada sama jumlah ya. Nah sebelum itu 6, 8, 7, 10, 9, 7, 6, 7, 9, 8. Ini sebelum ya. Kemudian sesudahnya tulis 5, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 7, 9, 7. Nah pertanyaannya kan sebenarnya dengan pelatihan itu perawat itu kemampuannya memasang infus itu makin cepat, makin lambat atau sama kan gitu kan. Nah inilah fungsi dari UJT sampel berpasangan. Nah di sini adalah D kan, di sini D kuadrat. D kuadrat. Nah sekarang D-nya di sini berapa? Berapa ini subjek 1? Bedanya 1. Ini 2. 0. 2. 1. 0. 0. 1. Kita D kuadrat. Ini dijumlah dulu ini. Jumlah dulu berapa ini?
1 tambah 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini di kuadrat berarti di sini 1, 4, 0, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Benar ya? Lihat di sini jumlahnya berapa ini? 1, 4, 5, 10, 12. Kan? Nah, sudah ketemu semua. N-nya sudah ketemu. N-nya kan 10. Sigma D-nya 8. Sigma D kuadratnya adalah 12. Sekarang kita cari aja T-nya. T-nya rumusnya apa ini? T sama dengan sigma D. Nah, T sama dengan sigma D bagi akar N dalam kurung sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan. Sigma D kuadrat dikurangi sigma D dikuadratkan dibagi N minus 1. Ini kan? Udah, masukkan saja di sini. Apa? Kita coba aja salah dan apa. Akar N-nya berapa? 10. Sigma D dikuadratkan berarti 8 kuadrat 12 ya. 12 dikurangi sigma D kuadrat. Sigma D dikuadratkan berarti 12 kuadrat 144. Kalau udah bisa ya, kalau kita tulisin itu aja 12 kuadrat dibagi 10 minus sama dengan 8 bagi akar 120 dikurangi 144. Kira-kira benar apa enggak ini? Kalau minus kan di akar nggak bisa ya. Salahnya Iya benar, jalan sempat-sempat Pak. Pak, mohon maaf, itu sigma D yang ya, dalam kurung kuadrat itu kuadrat ya, Pak? Nah, coba kita cek. Sigma D, sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat. Ini sigma D dikuadratkan. Ini bukan 12 ya. Berapa ini? Ini salah mana? 8. Tulisnya 8 kuadrat. Nah, ini berarti 8. Nah, kemudian berarti dikurangi 64 dibagi 8. Berapa per berapa ini? 120 dikurangi 64. 56 Pak. 60 bagi 9 berapa? 56. 56 bagi 9 berarti 8 62 Pak. Ini berapa ini? Akar 56 dibagi 9 berapa? 6,2, Pak. Jadi akar 6,2. Akar 6,2 itu berapa? 6,2 di akar 2,489. 2,489. Jadi T-nya sama dengan berapa ini? 8 dibagi itu 3,214. 3,21. Ini adalah T hasil perhitungan. Jadi T hasil perhitungan adalah 2,17. 3 ya. 3,217. 3,217. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Lah kalau seperti ini berarti perbedaannya itu signifikan atau tidak? Signifikan apa tidak? Belum bisa dijawab. Karena
harus dikonsultasikan dengan tabel T kan, tabel T kemarin itu dilihat tabel T untuk DB-nya berapa, DB itu N-1, N-nya adalah 10, nah DB itu kan N-1, karena kelompoknya cuma 1, jadi sama dengan 10 dikurangi 1. Coba kita cek di tabel ya. Buka kamu sudah punya tabel belum ya? Yang kita kemarin, Pak. Ya, tabelnya sama kok itu. Tabelnya sama. Nah, tabelnya itu pakai uji T-nya itu, N-nya itu apakah 2 atau 1 kelompok atau 2 kelompok, jadi 10 kurang 1 dan 10 kurang 1, atau N itu dihitung jumlah subjeknya. Itu coba saya cek. Katanya jumlah subjek. Kalau jumlah subjek berarti ya 10 dikurangi 1, berarti N-nya sama dengan 9. Tapi coba saya cek. N itu banyak sampel, berarti T-nya tetap, tabelnya itu tetap menggunakan tabel yang N-nya itu sama dengan 9, 10. N itu banyaknya sampel, sampelnya kan cuma 10 ya. Nah, saya ubah dulu share screen-nya. Jadi tadi hasilnya adalah 3,217. Sekarang kita coba lihat tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, 3, ya. Ntar saya tulis dulu. 3,217 dengan DB sama dengan 9. Makanya sudah saya ajari cara membacanya, cukup dilihat yang 0,01 dengan 0,05. Yang dilihat cuma ini aja. Oke, sudah. Ini 0,1 dan 0,5. Nah, N-nya berapa? N-nya 10. Berarti DB-nya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, ini kan. Nah, berarti angkanya adalah 2,26 dan 3,2. Nah, tadi hasilnya berapa? 3, berapa? 3,214, Pak. 3,214. Observasi itu hasilnya 3,214. Nah, sekarang kemarin aturannya adalah bandingkan dengan T tabel 1% dulu. Berarti dibandingkan dengan ini dulu kan. Nah, kalau dibandingkan dengan itu, maka T hitung lebih besar atau lebih kecil daripada T tabel? Lebih besar. T hitung lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Karena ini kan 3,2. Yang ini 3,21 ya. Yang ini 3,25.
sebenarnya ketika kamu menghitung uji T itu, maka pertahankan sampai 3 angka di belakang koma, karena tabelnya juga 3 angka di belakang koma. Jadi kalau besok hasilmu 3,251, itu kan berarti besar kan? Nah, dibulatkan menjadi 3,50 atau 3 berapa? Tetap saja dibulatkannya ke angka ketiga di belakang koma. Ternyata T hitung, T observasi, T observe itu lebih kecil daripada T 1%. Maka kita ikuti aturan nomor 2, bandingkan dengan 5%. Hasilnya T hitung lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ternyata T observe atau T hitung lebih besar daripada T tabel 5%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan waktu memasang infus antara sebelum dan sesudah pelatihan. Nanti ada pertanyaan, mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat diketahui dari mana? Kan beda itu bisa saja dia lebih lambat, ya kan? Nah, ternyata mana yang lebih cepat? Lebih cepat itu nanti dilihat dari rata-ratanya, dilihat dari rata-rata waktunya. Tapi ini diketahui pada hasilnya adalah lebih lebih besar, berbeda kan, hasilnya berbeda. Ini Aditya Septi apa? Aditya Septi, ada pertanyaan. Loh. Nah, tadi ternyata hasilnya P hitung itu lebih besar dari P hitung lebih besar daripada T tabel 5%. Berarti ada perbedaan antara waktu sebelum dengan sesudah pelatihan. Nah, pertanyaannya ditanya lebih besar mana, artinya lebih bagus mana itu pre sebelum atau sesudah. Kalau ada pertanyaan seperti itu maka dicari rata-ratanya. Di sini rata-ratanya berapa yang pre, kan nanti di sini ketemu rata-rata. Ini rata-rata pre, ini rata-rata post. Seharusnya rata-rata post itu lebih kecil kan? Artinya waktunya adalah lebih singkat. Coba kamu hitung rata-ratanya berapa tuh ini tuh? Coba kita hitung ya. 6 tambah 8, 14, 21, 31, 40, 47, 47, 53, 60, 69, 69, 77. Berarti rata-ratanya adalah 7,7 menit. Sebelum pelatihan ini perawat masang infus 7,7 menit. Setelah pelatihan 5, 11, 18, 26, 34, 41, 46, 53, 53 tambah 9, 53 tambah 9, 62, 69, 6,9 menit. Nah, ternyata kan sesudah pelatihan itu ternyata waktu pemasangan infus itu lebih cepat, walaupun selisihnya kecil, yaitu cuma 6,7,7, selisihnya ini 7,7 dikurangi 6,9, 0,8 menit. Ya lumayan ya. 0,8 menit itu kan berarti kalau dibuat detik sekitar berapa itu? 40 detik ya. Lebih cepat 40 detik. Sampai di sini ada pertanyaan. Pak, untuk yang tabel tadi cara bedain yang two-tail sama one-tail gimana ya Pak? Kalau kemarin sudah saya jelaskan bahwa tabelnya tadi
tutil sama wantel, 1 ekor. Oke, saya jelaskan ya. Jadi di dalam tabel statistik itu biasanya memang ada 1 ekor, 2 ekor, bahasa Inggrisnya itu tutil, wantel, gitu kan. Nah, itu maksudnya apa? Jadi ketika kita mau mengambil kesimpulan itu, atau kita mau mencoba atau melihat tabel, membaca tabel itu, dia memperbolehkan kita untuk melihat apakah mau dilihat dari 2 titik atau hanya 1 titik, 1 ekor apa 2 ekor. Nah, 1 ekor apa 2 ekor itu ada di mana gitu. Kemarin sudah saya sampaikan, itu kaitannya dengan kurva normal ya, kurva normal. Saya cek di website siapa tahu ya. Jadi kaitannya dengan kurva normal. Kurva normal itu kan punya 2 ekor ya. Ada dua ujung ya, ujung kiri dan ujung kanan, ya kan? Nah, ini penjelasannya biar ada gambarnya. Nah, ini kita copy image, saya paste di sini. Nah, kamu sudah melihat gambar belum di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada gambar 2 kurva normal ya, ya kan? Ada gambar kurva normal. Yang pertama, kamu fokus pada ujungnya. Ujung apa namanya itu kurva normal itu. Ini ujung kiri. Ya. Ini one tail itu ini yang diarsir hanya yang sebelah kiri saja atau bisa saja sebelah kanan saja, tapi pasti hanya salah satu saja. Kalau two tail itu ada. Sebenarnya kalau kita itu mengerjakan statistik seperti barusan, kita sudah tidak peduli lagi apakah itu one tail apa two tail, itu tidak usah. Kapan kita harus memperdulikan two tail atau one tail? Ketika kita akan menguji hipotesis. Misalnya ya, hipotesisnya begini bunyinya. Hipotesis pertama adalah, tadi kaitannya dengan soal tadi ya, ada perbedaan waktu pasang infus antara sebelum dan sesudah pelatihan, ya kan? Jadi gitu kan? Ketik aja ya biar kamu enggak gini. Ketik aja. Misalnya ada hipotesis misalnya hipotesis itu dugaan. Kalau penelitian pasti ada hipotesisnya. Ada hipotesis itu sebenarnya ada H1, ada H0, tapi di psikologi H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan. Kan? Kemudian ada namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu menyatakan ada perbedaan. Nah, di psikologi H0 ini sudah ditinggalkan. Kita
kita pakainya H1. Nah, misalnya kaitannya dengan data barusan ya, berarti hipotesisnya H1-nya adalah ada perbedaan waktu memasang infus antara sebelum dan sesudah pelatihan, kan? Nah, Anda lihat. Kemudian ada lagi hipotesisnya, misalnya peneliti yang lain menggunakan hipotesisnya begini. Waktu masang infus setelah pelatihan lebih cepat dibanding sebelum pelatihan. Kamu tahu bedanya enggak antara H1 yang atas dengan, saya kasih warna yang beda biar kamu tahu. Misalnya antara yang warnanya merah dengan yang hitam ini bedanya apa? Saya kira bedanya apa? Nah, saya jelaskan, kalau H1 yang warnanya merah, ada perbedaan waktu memasang infus antara belum dan sudah pelatihan. Itu tidak jelas. Tidak jelas. Tidak iya, tapi mana yang lebih cepat itu tidak jelas. Bisa saja yang lebih cepat itu yang sebelum pelatihan, bisa saja setelah pelatihan. Peluangnya ada dua itu. Paham ya? Nah, kalau kita menghadapi situasi semacam ini, maka kita pakai namanya dua ekor, karena bisa peluangnya bisa di kiri, bisa di kiri, ekor kiri, bisa di ekor kanan. Ada dua peluang. Nah, kalau H1 yang di bawahnya, yang di sini jelas memasang waktu, ada perbedaan. Tetap di sini ada nih, ada perbedaan. Di sini tetap ada. Saya tulis ya. Ini jadi tulisnya begini, nanti sini. Ada perbedaan memasang infus. Nah, seperti ini. Ada perbedaan waktu memasang infus antara sebelum dan sudah pelatihan. Waktu memasang infus setelah pelatihan lebih cepat dibanding sebelum pelatihan. Jadi di sini arahnya sudah jelas. Arahnya sudah jelas. Berarti kalau seperti ini namanya hipotesis berarah. Arahnya jelas. Maka pakainya adalah one tail. Arahnya kan satu ini. Kalau satu lebih, yang satu lebih dari yang lain, kelompok satu lebih dari yang lain. Jadi tidak hanya bilang perbedaan saja. Misalnya Budi dan Agus itu berbeda dan nanyanya. Kalau itu ada dua kemungkinan, bisa Budi yang lebih berat, bisa Agus yang lebih berat, ya kan? Tapi jelas itu ada perbedaan, maka itu berarti cucil. Kalau kita sudah bilang ada perbedaan berat badan antara Budi dan Agus, Budi lebih berat daripada Agus, itu sudah ada arah bahwa Budi lebih berat. Maka kalau seperti itu kita perlu hanya satu ekor saja. Sampai di sini paham enggak? Paham, Pak. Berarti dengan hipotesisnya ya, Pak? Ya, jadi dilihat hipotesisnya ketika ini ketika hipotesisnya itu H0 itu hipotesisnya kata banyak orang sih hipotesis yang asli itu harusnya H0, tapi di psikologi setahu saya ya di UGM, UI, NAIR, jurnal-jurnal itu H0 itu sudah buat apa sih kamu ketika sesuatu yang tidak ada bedanya, sesuatu yang tidak ada berlakunya buat apa kan? Ada yang seperti itu. Tapi ada yang bilang ya kita kan berasumsi, kita kan masih menduga. Kalau menduga ya jangan mengarahkan dulu bahwa ada perbedaan dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa. Atau membuat hipotesisnya dua, H1 dan H2. Biasanya seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi. Hipotesisnya sebentar ini saya kasih lihat ya. Biasanya orang itu memang nah ini coba biar kamu lebih jelas. Ini
kelihatan di komputer, kelihatan deh. Kelihatan, Pak. Nah ini lihat nih, lihat nih. Jadi satu ekor ini kan yang kiri kan satu ekor ini, dia menyebutnya itu rata-rata tertentu lebih kecil karena di kiri. Kalau kita naruh di kanan berarti lebih besar, tetapi baik lebih kecil maupun lebih besar dia sudah berarah, sehingga satu ekor saja ini alfanya, satu ekor di ujung kiri atau ujung kanan itu ya. Tapi kalau alfanya itu kok tidak jelas, cuma disebut bahwa kelompok satu dengan kelompok yang dua itu tidak sama atau berbeda. Ini simbolnya kan berbeda itu ya. Ini simbolnya kan gini toh. Nah, tapi tidak jelas berbeda itu mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih kecil, mana yang lebih pintar, mana yang lebih, bedanya itu apa ya? Kalau ini jelas bedanya bahwa kan kelompok satu lebih kecil dari kelompok dua, atau kelompok tadi setelah pelatihan lebih singkat waktunya daripada sebelum pelatihan dan seterusnya. Itu tetapi dalam perhitungan ketika kita menghitung patokannya tetap sama, yaitu 0,01% ya, dan 0,055%. Modelnya itu loh. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya teruskan ke yang satu lagi, yaitu uji tes sampel berkorelasi. Sampai saya tulis ya. Berpasangan. Jadi ada kadang itu kita menemui kasus di mana antara sampel yang satu dengan sampel yang lain itu tidak bisa dipisahkan karena dia itu berkorelasi. Jadi misalnya gini, kita mau ketika kita mau membandingkan dua kelompok, maka seharusnya kamu pastikan bahwa dua kelompok itu mempunyai stat yang sama. Jadi kalau kita kasih contoh misalnya lomba lari itu yang sama apanya? Yang sama itu apa? Kalau ada lomba lari 100 meter itu berarti yang sama apanya? Jaraknya coba. Jaraknya, Pak. Ya, jaraknya harus sama. Kalau lomba masak biasanya kalau 17-an lomba masak, biasanya menunya sama. Masak nasi goreng bapak-bapak itu, atau masak makanan berbahan dasar ketela. Kalau lomba masak gitu saja sulit, karena apa? Yang sana bikin rawon, yang sini bikin sate kambing, yang sana bikin gulai, jurinya ngeluh, ini gimana ini kan? Karena tidak ada titik awal yang sama. Kalau kita mau membandingkan, maka harusnya ada titik yang kita buat sama. Itu kalau di statistik, besok kalau kamu skripsi namanya ada uji homogenitas, uji kesamaan atau homogenitas. Mungkin sama ya, itu artinya sama, homogenitas data. Jadi kalau kita mau membandingkan sesuatu ya harus disamakan dulu. Misalnya orang membandingkan gini, harga minyak di Indonesia itu, harga bensin di Indonesia itu murah dibanding Malaysia. Yang dia bandingkan hanya harganya saja. Dia tidak membandingkan pertama pendapatan per kapita rakyat Malaysia dengan Indonesia. Kedua, dia tidak membandingkan kualitas bensinnya. Dia bandingkan di sini yang oktan 92 Pertalite dengan di Malaysia itu bensin 92 sudah ada, dia sudah 96 misalnya. Ya beda, sana itu oktannya tinggi dan seterusnya. Membandingkan harusnya apple to apple, bukan apple to orange atau apple to banana. Bandingkan itu ya apple bandingkan dengan apple, atau malah dengan apple Amerika itu enak mana? Itu benar atau enak mana ini antara juga dengan semangka? Susah, orang yang tidak suka
kemudian uji T pertama, uji T kedua. Nah, sekarang uji T ketiga ketika kita menghadapi sampel di mana sampel kita itu berkorelasi. Jadi sampelnya itu punya korelasi ini kan. Nah, ini yang harus di Pak, rumusnya. mohon maaf, share screen-nya belum kelihatan. Ya, nanti saya bentar ya. Nah, akses. Ini rumusnya saya copy dari Google. Nah, saya baru share rumusnya. Rumusnya kayak gini. Nah, ini ada satu yang belum kamu pahami, yaitu R ini. R ini yang belum dibahas, ya korelasi itu dibahas. Cara mencarinya bagaimana? Kalau mencari rata-rata sampel 1, sampel rata-rata bisa, standar deviasi bisa, varian bisa, karena varian itu adalah XD dikuadratkan. Yang belum kamu ketahui adalah R ini ya. R ini caranya gimana? Nah, nanti kita akan, makanya ini saya nanti coba skip, kemudian kita bahas korelasi dulu. Kita bahas korelasi dulu, baru kemudian kita uji T sampel berkorelasi, karena kalau belum tahu R-nya ya kamu kan nggak bisa untuk hitung T-nya kan. Jadi ini kita bahas dulu R-nya. Ya, R itu adalah apa? Simbol dari korelasi. Relation. Korelasi apa? Korelasi biasanya adalah korelasi namanya product moment. Korelasi product moment R. R itu rumusnya, nah R-nya itu harus dicari, makanya ini padahal nanti itu ada sendiri tapi tidak apa-apa ya. Nah, kamu bawa bukunya Pak Susnadi tidak? Di bukunya Pak Susnadi itu kan ada ya, GT sampel berkorelasi. Jadi ini akan ada dua kelompok sama, karena uji T itu uji rata dua kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 itu adalah datanya itu berkorelasi. Kalau datanya berkorelasi itu, maka kita harus hati-hati, jangan menggunakan yang tadi untuk apa itu, yang pertama independen. Independen itu kan kelompok 1 dan kelompok 2 tidak ada hubungannya. Jangan menggunakan yang pasangan. Pasangan itu kan apa namanya itu, subjeknya satu kemudian dipasangkan, dan namanya t-test, dibandingkan antar diri mereka sendiri. Nah, kalau ini ada dua kelompok di mana kelompoknya itu mempunyai korelasi. Jadi kalau kita mau membandingkan dua kelompok itu, ada sampelnya itu berkorelasi, maka kita harus cari korelasinya dulu, baru dibandingkan apa namanya ini, rata dua kelompoknya. Nah, korelasi kalau di psikologi ini sebenarnya bab selanjutnya itu adalah bab tentang korelasi setelah komparasi. Makanya ini kita skip dulu, kita belajar tentang korelasi terlebih dahulu. Saya kenalkan yang namanya korelasi. Nah, korelasi. Kita masuk ke korelasi, nanti besok saya ingatkan ya, saya masih punya utang uji T sampel berkorelasi.
korelasinya itu baru saya ajari sekarang. Nah ini bab ketujuh atau bab terakhir kita kuliah statistik adalah, sudah kelihatan? Namanya teknik-teknik korelasi. Nah, korelasi itu statistik yang rumit dan banyak itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Uji perbedaan namanya komparasi, nah, uji T dan kawan-kawan, dan uji hubungan atau uji korelasi. Nah, di statistik satu itu memang dibuat yang simpel, dimulai dari yang simpel-simpel dulu. Uji perbedaannya hanya dua kelompok kan, tadi kan kelompok independent sample test, kemudian uji pasangan itu juga cuma dua kelompok. Kelompoknya 3 nanti ANAFA ya, kelompoknya 4, kelompoknya 5, kelompoknya 12. Nah itu besok kelompoknya 12 dibandingkan itu nanti. Nah ada uji korelasi atau relasi. Nah kita ini sudah barusan selesai. Yang kita masuk sekarang adalah uji hubungan atau uji korelasi. Jadi korelasi itu maksudnya apa? Korelasi itu maksudnya ya hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Korelasi itu ada yang korelasi positif, ada yang negatif. Nah, yang khusus untuk korelasi ini adalah bahwa angkanya itu, angka korelasi R, korelasi itu simbolnya nanti adalah R. R itu antara min 1 sampai plus 1. Jadi tidak mungkin R itu 1, ini pasti sama. R kok 2, salah. R itu angkanya adalah 0, berapa. Ya, korelasi itu paling tinggi adalah 1. Korelasi 1 itu korelasi sempurna, hanya ditemukan pada ilmu fisika, kimia, dan seterusnya. Itu besi dipanjangkan sekian derajat, dipanasi sekian derajat akan memuai sekian sentimeter dan seterusnya. Itu angkanya pasti. Itu korelasinya 1. Korelasi 1 itu seperti kamu bercermin. Kamu bercermin, tanganmu kamu gerakkan, di cermin kan bergerak juga. Kamu nangis ya di cermin nangis, kamu ketawa ya di cermin ketawa. Jadi itu korelasi antara kamu dengan bayangan kamu yang cermin itu adalah 1, sempurna. Nah, di ilmu sosial korelasi tidak ada yang 1, pasti 0. Jadi ketika kamu menghitung kok hasilnya kok 1, pasti salah, tidak usah pede, pasti salah. Nah, korelasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau kita punya dua, kalau kemarin kan kita bicara dua kelompok, sekarang ini dua variabel X dan Y. Ini kita sebut sebagai variabel bebas. Yang ini adalah variabel tergantung. Nah, maksudnya korelasi positif itu apa? Kalau skor X naik, skor Y juga naik. Itu namanya positif. Atau skor X turun, skor Y juga turun. Itu namanya korelasinya adalah positif, artinya searah. Misalnya apa? Misalnya adalah angka penjualan es dengan curah hujan. Angka penjualan es dengan suhu lingkungan. Kalau suhunya makin tinggi, makin panas gitu, udaranya panas, orang pada beli es. Kalau suhunya makin dingin, hujan terus, apalagi ada salju, orang tidak ada yang beli es. Itu berarti korelasinya positif. Makin panas, jualan esnya makin tinggi. Makin dingin suhu lingkungan, jualan esnya makin tinggi. Atau korelasi positif itu misalnya, makin kamu banyak belajar, maka nilaimu juga makin tinggi. Makin kamu malas belajar, nilaimu juga makin kecil. Itu artinya korelasinya positif. Kemudian ada korelasi negatif. Korelasi negatif itu bagaimana? Yang X itu naik, yang Y malah turun. Yang X turun, yang Y malah naik. Misalnya apa?
hubungan antara banyaknya bermain dengan nilai. Makin kamu banyak bermain, nilaimu makin cepat. Itu korelasinya berarti ini. Ini korelasi yang positif seperti ini. X-nya naik, Y-nya naik. Korelasi positif. Korelasi negatif ya seperti ini. X-nya naik, X-nya kecil, Y-nya tinggi. Jadi gambarnya nanti garisnya gini. Ya kan? X-nya tinggi, Y-nya kecil. Ketika X-nya rendah, Y-nya malah tinggi. Itu korelasinya adalah nih. Nah, korelasi itu ada macam-macam juga. Yang pertama adalah korelasi produk dari person. Nama orangnya ini ya, person. Korelasi produk movement. Rumusnya daripada kamu pusing-pusing, udah pakai rumus ini aja. Nah, ini rumusnya. Jadi ada X, ada Y kan. Ada sigma XY, ada sigma X, ada sigma Y. Jadi yang kamu cari itu apa? Cari dulu sigma X berapa. Cari dulu sigma Y berapa. Cari sigma X. Cari sigma X kuadrat berapa. Sigma Y kuadrat berapa. Yang terakhir cari sigma XY berapa. Kemudian N. Udah, nanti ketemu korelasi produk movement antara X dan Y. Contohnya ini. Ini mau menggunakan rumus aneh-aneh, udah kamu udah usah peduli, kamu pakai rumus yang paling simpel saja. Jadi kamu abaikan yang ini, diabaikan aja ini. Ya. Misalnya X itu adalah IQ. Y itu adalah IPK atau nilai. Ada 5 orang. Ini 5 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diukur IQ-nya. Ketemu ini. Subjek 1 IQ-nya 5. Subjek 2, 6. Subjek 3, 6. Subjek 4, 7. Subjek 8. Subjek 5, 8. Kemudian nilainya. IPK-nya atau nilai. Itu nilai aja ya. Nilai ujiannya, nilai UAS. Subjek 1 nilainya 6, subjek 2 nilainya 7, subjek 3 nilainya 6, subjek 4 nilainya 8, subjek 5 nilainya 8. Nah, pertanyaannya antara X dan Y itu korelasinya itu berapa? Atau apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai mahasiswa? Ada korelasi apa tidak? Gitu kan? Nah, tadi sudah disampaikan yang diperlukan apa? Yang diperlukan itu adalah sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y. Itu aja yang diperlukan. Kalau sudah ada semuanya, N-nya kan sama dengan 5. Masukkan ke dalam rumusnya. Nah, masukkan ke dalam rumus ini. Ada banyak rumus, tapi saya sarankan yang paling simpel ini saja. Masukkan rumusnya, sigma XY masukkan, sigma X, sigma dan seterusnya. Ketemunya adalah 0,87. Ini adalah korelasi produk movement. Jadi cari dulu sigma X-nya. Sigma X itu mana? Ya sini. Sigma X ini 32 ini ya sigma X. Atau kalau misalnya coba ya saya ajarkan saja. Nah misalnya nah ini saya biar kamu mudah saja ya. Kita hapus ya.
Bentar, saya ulangi lagi. Rumusnya kita pakai rumus 3 saja. Rumusnya banyak di internet itu juga banyak, tapi terserah kalian yang saya merasa nyaman pakai rumus. Kali ini saya rubah dulu biar kalian cek. Oke, nah ini apa ini? Ahmad Rafi. Ini Ahmad Rafi apa Ahmad Rafi? Kamu bingung apa? Nah, besok kalau ujian itu cuma ada ini aja ini. Ya kelihatan di layar ya. Halo? Udah, Pak. Nah, kalau ujian, Mbak. ujian cuma ada gini aja ini. Misalnya di sini X-nya adalah tadi apa? X itu IQ. Y-nya adalah nilai UAS. Pertanyaannya adalah apakah ada korelasi ya antara IQ yaitu X kan dan nilai UAS atau Y. X dan Y jangan dibalik, yaitu bahasa internasional di seluruh dunia itu X itu variabel bebas, Y itu variabel tertentu. Jangan Y sama X, jangan A sama B, jangan X dan Y. Nah, Anda perhatikan, soalnya cuma kayak gini. Yang perlu kamu lakukan apa? Kamu lihat rumusnya. Rumusnya kan ini toh. Berarti kita perlu X sama Y. Kita perlu sigma X, perlu kita sigma Y, perlu sigma X kuadrat, perlu sigma Y kuadrat. Ya sudah. Nanti di sini ditulis di bawah ini kan ini sigma ini. Isi aja ini sigma X. Sigma X itu berarti 5 tambah 6 11. 11 tambah 6 17. 17 tambah 7 24. 24 tambah 8 32. Tulis di sini 32. Kemudian di sini 6 tambah 7 13 19 27 tambah 8 35. Tulis. Nah, kemudian kamu bikin kolom baru lagi. Kolom X kali Y. 5 kali 6 30. 6 kali 7 42. 6 kali 6 36. 7 kali 8 56 dan seterusnya dijumlahkan ke sini. Terus kamu tambah satu kolom lagi untuk X kuadrat. X kuadrat itu berarti X kuadratkan 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 36 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64. Bikin kolom satu lagi untuk menghitung Y kuadrat 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49 dan seterusnya jumlahnya. Kita sudah punya sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Semuanya kamu masukkan ke dalam rumus ini. Tuh, masukkan ke dalam rumusnya. N-nya kan sudah tahu tuh. N-nya kan berapa N-nya? N-nya kan 5 N-nya. N sama dengan 5. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ya sudah masukkan aja ke dalam rumusnya. Sama dengan sigma XY. Mana ini sigma XY? Oh, sigma XY ini 228. Kurangi sigma X mana? 32. Sigma Y mana? 35. Gitu. Kemudian dibagi akar. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat mana ini? Oh, ini 2110. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Berarti 32 kuadratkan dibagi N. 5 kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 249 dikurangi sigma Y dikuadratkan 35
kuadrat dibagi 5 sama dengan berapa? Matematika biasa. Ini tadi berapa itu? 0,8 77 0,877 0,87. Udah, pertanyaannya kan oke, R-nya sudah ketemu. Pertanyaannya ini korelasinya itu signifikan atau tidak? Seperti tadi uji T, perbedaannya signifikan apa tidak? Maka bandingkanlah dengan tabel. Tabelnya ada namanya tabel product ya. Coba kita cari tabel product. Tabel R product moment. Mana yang cari ya? Ya. Kita enggak? Kelihatan, Pak. Nah, tabel produk itu kayak gini bentuknya, variasinya banyak banget, tapi modelnya gini. Ini sudah, ini dulu kok 5% sama 10%, salah. Ganti kita persen sama 5%. Nah ini saya carikan ya. Di internet itu tabel itu banyak banget, kamu hati-hati ya. Nah ini 1% dan 5%. Sudah kelihatan ya? Kamu perhatikan. Ini 1%, ini 5%. Kemudian ini N, dia tidak pakai DB. Makanya N. Tadi N-nya sama dengan berapa? 5 kan? N5, R-nya itu sama dengan 0,87. Sekarang kamu lihat yang bandingkan dengan N-nya kan 5 ini kan? Berarti ini yang 1%, ini yang 5%. Coba kita lihat yang 1%, R tabel 1% itu adalah 0,959. Yang 5% adalah 0,878. Aturannya sama, bandingkan dengan yang 1% dulu. Dengan 1% dulu. Lebih kecil apa lebih besar? Hitungnya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita bandingkan dengan 5%. Lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Ini kan lebih kecil. Berarti kita sudah bisa menyampaikan kesimpulan. R itu lebih kecil daripada R tabel 5%. Kesimpulannya apa? Tidak ada hubungan antara IQ dengan nilai. Sudah selesai. Begitu. Nah, kalau misalnya ya, nanti ya. Dari sini paham dulu nggak? Paham ya? Jadi bandingkan dengan 1% dulu. Oh, ternyata masih lebih kecil. Bandingkan dengan 5%. Masih tetap lebih kecil ya. Udah ambil kesimpulan. Tuh kan? Ini kasusnya misalnya hasilnya adalah 0,9
misalnya, hasilnya. Maka kesimpulannya bagaimana? Kita bandingkan dengan R tabel. Tabelnya bandingkan dengan R tabel 1% lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar, langsung kita bisa mengambil kesimpulan R itu lebih besar daripada R tabel 1%. Kesimpulannya apa? Ada korelasi yang sangat signifikan antara EQ dengan ini. Paham ya? Kalau misalnya R hitungnya itu adalah 0,95 bandingkan dengan tabel 1%, lebih kecil atau lebih besar? Ini dengan ini, lebih kecil ya. Ini kan berarti 0,950. Kalau lebih kecil, kita bandingkan dengan yang 5%. Nah ini, ternyata hasilnya dengan yang 5%, R lebih besar daripada R tabel 5%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada korelasi. Sama seperti yang 1%. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ahmad Rafli jadi ditanya enggak? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Jadi X dan Y, cari sigma X, cari sigma Y, cari sigma X, Y, hitung sigma X kuadrat, hitung sigma Y kuadrat, selesai. Kemudian masukkan itu ke dalam rumus produk. Kalau sudah ketemu R-nya, lihat tabel R bandingkan dengan yang 1%. Kalau dengan yang 1% sudah lebih tinggi, selesai, ada korelasi yang signifikan. Kalau dengan 1% kok R hitungnya lebih rendah, coba dicek dengan yang 5%. Ternyata lebih besar, berarti ada hubungan. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, dengan yang 5% kok lebih kecil, ya sudah, selesai, tidak ada korelasi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau belum ada, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.